Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Catur Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, yang akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.1, perasaan saya, pembelajaran yang saya lakukan selama ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana guru yang lebih banyak memegang peran di kelas daripada memperhatikan keaktifan siswa. Lalu kemudian saya hanya mengajar, saya hanya mentransfer materi saja. Lalu kemudian penilaian yang saya lakukan hanyalah penilaian kognitif, bukan pada penilaian yang menyeluruh. Dari modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat saya belajar memperbaiki pembelajar yang saya lakukan di kelas. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya bahwa perlunya pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Sebagai guru, sudah seharusnya saya tidak hanya fokus mengajar, tetapi juga mendidik, bukan hanya meminta, tapi memberikan teladan atau contoh yang baik pada peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah mengubah metode pembelajaran yang semula teacher center menjadi student center dengan menerapkan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan mandiri. Berikut ini adalah catatan praktik baik aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Yang pertama, tahap perencanaan. Saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang sama-sama mengampu pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya. Kemudian, saya bersiap membuat perangkat pembelajaran. Selama pelaksanaan pembelajaran diawali dari yang pertama, pelaksanaan kegiatan PPK atau Proyek Penguatan Pendidikan Karakter yang dimulai dari bertadarus bersama yang dipimpin oleh guru dari kantor dan seluruh siswa itu membaca Al-Quran masing-masing di dalam kelas masing-masing dengan diawasi oleh guru di jam pertama. Setelah kegiatan tadarus, maka akan dilanjutkan dengan berdoa di dalam kelas, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat kepada bendera, kemudian menyanyikan lagu Mars PPK, salam dan tepuk PPK, lalu dilanjutkan dengan literasi di pojok-pojok baca kelas. Lalu kemudian, karena kegiatan PPK telah dilaksanakan di kelas, saya membawa siswa saya ke ruang laboratorium. Sebelumnya saya membagi siswa saya menjadi siswa putra dan putri untuk berbaris di depan laboratorium IPA. Untuk memulai pembelajaran, saya melakukan ice breaking terlebih dahulu agar fokus anak-anak merasa betul-betul siap. Lalu kemudian kita melakukan doa basmalah. Bismillah. Untuk yang Islam, karena tadi sudah berdoa di dalam kelas, maka kita memulai dengan basmalah yang berada di laboratorium. Dan sementara siswa yang non-muslim itu berada di bawah pengawasan dari pendeta atau guru yang memang bertugas untuk mengajar mereka atau untuk memimpin misa pagi di kelas yang sudah ditetapkan untuk mereka.
Lalu kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di pada hari ini. Jadi kalau misalnya ngukur ini pakai ini, kemudian yang kedua melakukan pengukuran dengan membaca skala yang benar. Sudah siap ya? Sudah siap belum? Lalu kemudian saya juga menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan selama praktikum. Saya juga menyampaikan kepada mereka prosedur pelaksanaan praktikum. Dikurangi volume air doang. Ketemulah berapa volume batunya. Kemudian Lalu kemudian di dalam kelompok, siswa akan berkolaborasi menggunakan alat ukur yang telah saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, mereka mengukur panjang dengan menggunakan mistar dan pita ukur, lalu kemudian mengukur nadi dengan stopwatch, kemudian mereka menggunakan neraca untuk mengukur massa dan mengukur volume dengan menggunakan gelas ukur. Selama pelaksanaan mereka terlihat sangat antusias. Kemudian dalam kelompok belajar siswa berdiskusi untuk membahas hasil pengamatan mereka, lalu kemudian untuk dipresentasikan. Setelah selesai presentasi, maka guru akan memberikan penguatan dan refleksi hasil pembelajaran. Setelah selesai, maka kita melakukan doa, kemudian kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Refleksi yang saya lakukan itu saya melihat 2 poin, yaitu tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, masih terdapat beberapa siswa yang tidak aktif, hanya diam dan tidak mau bekerja sama dengan temannya. Kemudian ada beberapa kelompok yang masih malu dan takut untuk melakukan presentasi. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah melakukan pembimbingan secara personal kepada siswa yang masih merasa malu dan takut atau enggan bekerja sama dalam kelompok. Lalu kemudian melatih siswa agar berani presentasi dengan membiasakan melakukan hal yang serupa. Berikut ini adalah testimoni dari rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujoko, guru IPA di SMP Negeri 1 Belitang, Madan Raya. Saya mengenal Ibu Catur Dewi Lestari, dia juga sebagai guru IPA sama seperti saya. Kalau menurut saya, Bu Catur ini selama bekerja di sini, dia tuh banyak ide-ide kreatif yang muncul darinya, baik itu di bidang pendidikan di pelajaran IPA maupun ekstrakurikuler. Dia akrab dengan peserta didik, dengan anak-anak. Pokoknya kalau dengan dia tuh anak-anak tuh kayak teman. Bener nggak anak-anak? Berikut ini adalah testimoni dari siswa kelas 79 yang melaksanakan praktikum pada hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grizana Yohan. Saya dari kelas 79. Di sini saya belajar IPA bersama Bunda Catur. Di sini saya belajar sangat menyenangkan. Belajar alat-alat pengukuran seperti neraca, stopwatch, dan lain-lain. Di sini saya sangat senang belajar ilmu pengetahuan alam. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Tetap semangat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.